Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan kutipan dan rujukan disusun oleh Dewi Fatimah Zahor, Muhammad Fikri, dan saya sendiri, Rita Septiani. Pengertian kutipan. Merupakan suatu gagasan, ide, atau pendapat yang kita ambil dari berbagai sumber. Proses pengambilan gagasan itu disebut dengan mengutip. Gagasan itu biasa diambil dari artikel, laporan, internet, dan lain sebagainya. Dalam menulis karya ilmiah, kadang-kala kita mengutip pendapat orang lain. Kita juga harus memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang lazim berlaku dalam dunia ilmu. Kita juga bisa mengartikan kutipan, mengutip pendapat, narasumber, atau hasil penelitian yang terdapat dalam makalah, skripsi, buku. Rencana perlu untuk memperkuat dengan kutipan untuk argumen, mempertajam analisis, dan membangun kredibilitas media. Atau bisa juga, kutipan merupakan sebuah pinjaman atas kalimat atau pendapat seseorang dari seorang pengarang atau seseorang yang sangat terkenal, atau bisa juga disebut dengan populer. Kutipan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kutipan langsung, dan yang kedua kutipan tidak langsung. Langsung memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tidak ada perubahan terhadap teks asli, dan yang kedua, tanda digunakan apabila ditemukan kesalahan pada teks asli, dan yang ketiga, tanda titik 3 berspasi kan apabila ada bagian kutipan yang dihilangkan, dan yang keempat, menggunakan sumber kutipan yang berlaku dalam bidang selingkung. Dan langsung juga terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama kutipan langsung pendek, dan yang kedua kutipan langsung panjang. Kutipan langsung pendek. Sebuah kutipan disebut kutipan pendek apabila tidak lebih dari 4 baris. Ciri kutipan langsung pendek yaitu diintegrasikan langsung dengan tulisan kita dan diapit oleh tanda kutip, dan jangan lupa sumber kutipan harus ada. Dan yang kedua, kutipan langsung panjang. Ciri kutipan langsung panjang itu dipisahkan dari teks kita dengan spasi dan besaran huruf yang lebih kecil. Boleh diapit oleh tanda kutip, boleh tidak, dan jangan lupa sumber kutipan harus ada. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung ini disebut juga sebagai intisari pendapat. Ciri kutipan tidak langsung: 1. Diintegrasi dengan teks. Yang kedua, tidak diapit oleh tanda kutip. Dan yang ketiga, harus menyertakan sumber kutipan. Yang kedua, ada rujukan. Rujukan adalah sesuatu yang digunakan untuk memberi informasi dari pembicara, untuk menyokong atau memperkuat pernyataan dengan tegas. Ada dua sistem rujukan yang sering digunakan. Yang pertama itu catatan kaki, footnote. Dan yang kedua itu catatan belakang, atau yang sering kita sebut dengan daftar pustaka.
Pengertian footnote atau catatan kaki. Catatan kaki adalah catatan yang diletakkan di bagian bawah halaman. Menurut S. Nasution dan M. Thomas, catatan kaki atau footnote ialah catatan pada kaki halaman yang kegunaannya untuk menyatakan sumber suatu kutipan, pendapat, buah pikiran, fakta-fakta atau ikhtisar. Footnote dapat juga berisi komentar mengenai suatu hal yang dikemukakan di dalam teks. Dalam footnote harus dicantumkan nama pengarang, nama penerbit, tempat dan tahun penerbitan, halaman-halaman yang dikutip atau yang berkenaan dengan teks, dengan catatan nama pengarang tidak dibalik. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang daftar pustaka. Daftar pustaka atau bibliografi adalah semua sumber yang menjadi rujukan seorang penulis dalam kegiatannya menulis sebuah karya ilmiah. Sumber-sumber tersebut harus dihimpun dalam sebuah daftar yang lazim disebut sebagai daftar pustaka atau bibliografi atau kepustakaan. Unsur-unsur daftar pustaka. Yang pertama, nama penulis. Yang kedua, tahun terbitan sumber yang bersangkutan. Yang ketiga, judul sumber yang dipakai sebagai referensi. Dan yang keempat, data publikasi, nama tempat terbit, nama penerbit. Contoh daftar pustaka. Contoh penulisan daftar pustaka seperti pada layar. Nah, apabila pengarang dalam sumber lebih dari satu orang, maka nama penulis pertama saja yang dibalik, sedangkan nama pengarang kedua tidak dibalik. Apabila penulisannya 4 orang atau lebih, maka setelah nama penulis pertama cukup ditulis dengan kata DKK yang artinya dan kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.